Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malik As-Saleh dan menjadi raja pertama. Pada masa kepemimpinan raja pertama disebut dinasti Murasilu karena nama lain dari Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudera Pasai runtuh pada tahun 1521 Masehi. Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera di kota Lok Sumawe. Penguasa kerajaan Samudera Pasai terus berganti, raja memerintah secara turun-temurun. Masa kejayaan kerajaan Samudera Pasai ada pada masa dipimpin Sultan Malik As-Sehir II. Daftar nama-nama Raja Samudera Pasai. Sumber-sumber sejarah kerajaan Samudera Pasai yaitu Nisan Sultan Malik As-Saleh dan Ratu Nahrasyah. Hikayat Raja-Raja Pasai. Mata uang logam emas dirham. Berita Marco Polo 1292 Masehi. Stempel kerajaan. Cerita Ibnu Battuta. Lonceng Cakradonya. Kerajaan Samudera Pasai dipimpin oleh seorang raja yang bergelar sultan. Di samping dipimpin seorang sultan, ada juga beberapa jabatan dalam kerajaan seperti Menteri Besar, Perdana Menteri, Bendahara, Komandan Militer atau Panglima yang bergelar Laksamana, Sekretaris Kerajaan, Kepala Mahkamah Agung Kadi, dan Syah Bandar yang mengawasi perdagangan asing di daerah pelabuhan di bawah kekuasaan kerajaan. Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan, dan perkembangan agama Islam. Sultan Samudera Pasai taat terhadap agama Islam dari mazhab Syafi'i dan Sultan Samudera Pasai selalu dikelilingi oleh ahli-ahli Islam. Selain menjadi kawasan perdagangan paling besar, Samudera Pasai menjadi tempat berdakwah dalam penyebaran agama Islam. Walau sempat mendapat serangan dari kerajaan Majapahit, Kesultanan Samudera Pasai mampu meraih masa keemasan pada masa pemerintahan Kesultanan Malika Nahrasyah yang merupakan satu-satunya pemimpin perempuan selama Kesultanan Samudera Pasai berdiri. Samudera Pasai terletak di wilayah yang sangat strategis. Kawasan Pasai dekat dengan laut dan tidak jauh dari Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, China serta India. Oleh sebab itu, kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan maritim. Samudera Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudera Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, Samudera Pasai terus berkembang menjadi pusat perdagangan internasional dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di India maupun Arab. Setiap tahun, kerajaan Samudera Pasai mampu mengekspor lada, kain sutra, kapur barus, emas, dalam jumlah besar. Lintas perdagangan di Pasai pada saat itu juga membuat Kesultanan Samudera Pasai merilis mata uang logam emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Kerajaan Samudera Pasai juga berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Kerajaan Samudera Pasai mulai mendapat ancaman dari kerajaan Majapahit pada saat Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati. Gajah Mada melihat kemajuan perdagangan yang sangat pesat dan kemakmuran rakyat Samudera Pasai membuat Gajah Mada berkeinginan merebutnya. Gajah Mada melakukan siasat serangan dua jurusan kepada Samudera Pasai, yaitu jurusan laut dan jurusan darat. Penyerbuan darat lewat Payagajah yang terletak di antara daerah Perlak dan Pedawa, namun penyerangan gagal karena dihadang oleh tentara kerajaan Samudera Pasai.
Sementara serangan lewat laut dilancarkan ke daerah pesisir Lok Sumawe dan Jambu Air. Serangan ini ternyata berhasil mencapai istana. Meskipun ekspansi Majapahit berulang kali, namun Samudra Pasai masih mampu bertahan. Walaupun kekuasaan Samudra Pasai semakin surut, seiring menguatnya pengaruh Majapahit di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai semakin lemah ketika berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam yang mulai merintis menjadi sebuah peradaban besar dan maju yang didirikan oleh Sultan Elai Muqayyad Shah di bawah kepemimpinannya. Menyerah Kerajaan Samudra Pasai, akibatnya kepamoran Samudra Pasai semakin meredup. Akhirnya Samudra Pasai benar-benar runtuh dan berada di bawah kendali kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Sampai jumpa.